Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Oh ya Raja, kamu udah tahu sesuatu nggak? Tahu sesuatu? Tentang apa Anton? Tentang anak kita. Anak kita? Putri sama King? Iya. Coba telepon lagi King. Ada apa dengan anak kita? Ada apa dengan Putri dan King? Jadi ya Raja, anak kita, King dan Putri, mereka itu ya udah... Mereka udah apa Anton? Jadi ya Raja, mereka itu udah... Sebentar ya Raja. King kenapa nelfon terus ya? Apa jangan-jangan emang penting? Angkat aja kali ya. Raja, aku angkat telepon anak aku dulu ya. Kayak emang penting nih. Halo nak, kenapa nak? Be, Papi di mana sekarang Be? Ini lagi ngegolf bareng sama Om Raja. Kan Papi udah bilang kemarin nak. Papi udah bilang kalau King sama Putri pacaran. Ini mau bilang, kenapa nak? Jangan Be. Kenapa emang enak? Papi kan mau banggain hubungan kalian. Jangan Be. Ternyata Putri belum dibolehin pacaran sama papanya. Belum boleh. Kenapa kamu baru bilang, nak? Hampir aja loh Papi omongin hal itu ke dia. King juga baru tahu dari Putri Be. Keceplosan dikit aja bisa gawat itu tadi, nak. Jadi jangan cerita apa-apa ya Be ke Om Raja. Putri katanya takut kalau papanya bakal marah Be. Iya, pokoknya kamu tenang aja ya. Papi gak bakal cerita, Papi bakal silent. Yaudah Be, King lanjut sekolah dulu ya Be. Iya, nak. Semangat ya, nak, sekolahnya. Ya Be. Kenapa baru sih ngasih tahu? Kenapa itu anakmu? Enggak, biasa ini. Tadi anakku minta bekal lebih. Ternyata tadi pagi aku kurang ngasih dia bekal. Oh, terus tadi kamu mau bilang apa Anton? Bilang apa ya? Kok aku lupa ya? Itu yang tadi tentang Putri dan King. Mereka itu udah apa Anton? Kamu belum selesai ngomong tadi. Oh, Putri dan King. Jadi mereka udah... Mereka udah gede sekarang, ya kan? Ya ampun, masa kamu gak tahu sih Raja? Mereka udah gede banget loh sekarang. Astaga Anton, kalau yang itu mas semua orang juga udah tahu. Kamu lagi bercanda nih Anton. Iya Raja. Gimana bercandaanku lucu kan Raja? Garing tau gak sih, kayak bapak-bapak. Kan aku emang udah bapak-bapak Raja. Aku aja udah 2 loh. Juga ya, pantesan aja garing. Yaudah, ayo kita lanjut lagi yuk. Hampir aja ketahuan. Ya ampun. Ampun anakku. Semangat ya anakku. Cobaanmu untuk pacaran sama Putri emang besar sekali nak. Ada tembok tinggi yang harus kamu lalui. Semangat anakku. Kamu pasti bisa melalui ini semua demi mendapatkan putri tunggal kayak raya sultan sejagat alam semesta. Semangat anakku. Kamu pasti bisa King. Raja, tunggu Raja. Ya ampun. Raja. Gimana King? Papi mau bilang apa King? Udah aman. Papamu belum tahu tentang kita. Syukurlah King. Aku udah takut banget bakal ketahuan King.
aja. Aku udah suruh papaku untuk gak bocorin hal ini. Iya, King. Maaf ya, King. Kita harus sembunyi-sembunyi tentang hubungan kita. Papaku soalnya strict banget, King. Dan kalau ketahuan, aku bakal dikirim ke Amerika Serikat soalnya. Dan aku gak bakal bisa lagi ngeliat kamu, King. Jadi, maaf ya, King. Gak apa-apa, Put. Aku ngerti perasaan papamu. Pasti papamu itu gak mau kamu dideketin sama sembarangan cowok. Karena kamu itu cantik banget, Put. Tapi kamu tenang aja, Put. Aku gak bakal diem aja. Aku bakal berusaha biar dapat restu dari papamu. King. Makasih ya, King. Kamu udah ngerti sama situasiku. Semoga papaku bisa cepat berubah pikiran untuk menerima kita berdua, King. Tenang aja, Put. Aku bakal selalu ada buat kamu. Yaudah, aku ke kelas ya, King. Ya, semangat ya belajarnya. Iya, King. Dah, King. Tuti, kamu dengar itu semua kan? Dengar, Vel. Ternyata Putri dan Kim udah pacaran. Ini gak bisa dibiarin. Ini gak bisa dibiarin. Sejak kapan mereka bisa pacaran? Sejak kapan mereka bisa pacaran? Kayak waktu kamu ngelemparin air ke Putri itu, Vel. Saat itu momen mereka baikan. Dan langsung jadian. Mereka itu gak boleh sampai pacaran. Mereka itu gak boleh sampai pacaran. Kayak gitu cuma punya aku. Kayak gitu cuma punya aku. Kamu gak bisa diem aja, Vel. Kamu harus pisahin mereka berdua. Mereka lo baru sehari jadian. Pasti gampang buat misahin mereka, Vel. Dan ini kesempatan kamu untuk misahin mereka. Tapi gimana caranya? Kamu gak dengar mereka ngomong apa? Kenapa Putri bisa lebih cepat daripada aku? Harusnya aku yang dapetin, King. Vel, kamu tadi gak dengar mereka bilang apa, Vel? Apa? Yang aku dengar mereka itu cuma udah pacaran. Ternyata kamu buruk juga ya. Yes, apa sih kamu ngomongin? Apa yang aku dengar? Jadi ya, Vel, Putri itu masih belum dibolehin pacaran sama papanya. Yes, emangnya kenapa? Setidaknya Putri itu udah pacaran sama King. Pasti dia bakal direstuin sama papanya. Tapi gak segampang itu, Vel. Makanya kamu dengerin dong apa yang Putri bilang tadi ke King. Maksud kamu apa sih? Ngomong yang jelas dong, Tuti. Tadi Putri bilang kalau dia ketahuan pacaran sama King, dia bakal dikirim ke Amerika Serikat sama papanya. Amerika. Jadi Putri bakal keluar dong dari SMA negeri swasta. Iya, Vel. Dan dia bakal disekolahin di sekolah khusus perempuan. Dan dia gak bakal dikasih lagi buat ketemu sama teman-teman lamanya. Itu beneran kan, Tuti? Itu gak bohong kan? Beneran lah, Vel. Tadi dia sendiri kok yang bilang kayak gitu. Ya ampun, kasian banget ya jadi Putri. Udah sultan abal-abal, gak dikasih pacaran lagi. Vel, kamu bayangin aja deh, Vel. Kehidupan sekolah ini tanpa Putri sialan itu. Kamu bisa jadi penguasa di sini, Vel. Dan gak ada yang berani buat ngelawan kamu. Ya ampun, seru banget loh dengarnya. Sekarang, ini kamu kasih tau papanya Putri deh. Biar Putri bisa langsung diseret keluar dari sekolah ini. Dan Putri gak bakal bisa lagi ketemu sama teman-temannya. Gak sabar banget ya ngeliatnya. Gak sabar banget ngeliat Putri dikirim ke Amerika Serikat. Oke, aku bakal kasih tahu papanya Putri supaya Putri dikirim ke Amerika Serikat. Semangat ya, Vel? Lihat ya, Putri. Kamu kira kamu bakal menang setelah pacaran sama King?
Enggak, Put. Ini adalah awal dari kehancuranmu. Awal kamu bakal hidup menderita di Amerika. Gue lagi perlu duit yang banyak sekarang. Gue tinggal perlu puji si Yudi itu. Dan dia pasti bakal kepincut sama gue. Semangat, kamu pasti bisa ngegoda dia. Dan kamu pasti bakal dapat duit yang banyak dari dia. Duit sisa korupsi kemarin masih banyak banget. Enaknya buat apa ya? Buat foya-foya kali ya? Permisi Pak Yudi. Kamu lagi? Ada apa kamu datang sini? Gak ada kok Pak Yudi. Saya cuman kangen aja sama Pak Yudi. Kangen? Iya Pak Yudi. Pak Yudi tahu nggak aura wibunya aura wibawanya Pak Yudi itu keras banget loh Pak Yudi. Makanya saya nggak tahan kalau nggak ngeliat Pak Yudi dalam sehari. Makanya saya nyari Pak Yudi ke sini. Bisa aja ya kamu. Jantung saya jadi berdebar-debar loh dengarnya. Pak Yudi, kalau Pak Yudi perlu teman, bilang aja sama saya Pak Yudi. Saya pasti siap kok nemenin Pak Yudi kemana aja dan kapan aja Pak. Jadi nanti hubungin aja saya ya Pak kalau emang perlu ditemenin. Kamu lu cuma rekan kerja saya aja. Mana berani saya minta kamu buat nemenin saya. Nggak boleh itu. Ya udah Pak Yudi, daripada cuma jadi rekan kerja, gimana kalau saya jadi rekan hidupnya Pak Yudi? Pak Yudi nggak mau. Tapi Pak Yudi pasti udah punya istri kan? Ya ampun Pak Yudi, maaf ya Pak Yudi. Saya nggak bermaksud Pak Yudi. Enggak kok, saya nggak punya istri. Benar kata orang-orang, Pak Yudi ini ternyata belum punya istri ya. Cocok banget nih, aku jadiin dia pacar. Pasti duitnya bisa aku peras untuk bayarin pinjol aku. Nanti saya pengen makan. Kamu mau nemenin saya? Ya mau lah Pak Yudi. Seorang pejabat sultan kayak Bapak siapa sih yang tega buat nolak ajakannya? Tenang aja ya Pak Yudi. Nanti saya bakal temenin kok Pak Yudi. Oke. Nanti saya bakal kabarin ya tempat makannya di mana. Oh iya, ini saya ada sedikit bekal buat kamu jajan. Ambil ya. Ya ampun Pak Yudi, makasih banyak ya Pak Yudi. Ya ampun, Pak Yudi bener-bener baik banget loh Pak Yudi. Ya ampun, Pak Yudi udah ganteng, baik, berwibawa, berkarisma, pejabat tertinggi lagi. Siapa sih cewek yang bakal nolak ajakan dari Pak Yudi? Ya ampun, makasih banyak ya Pak Yudi. Pak Yudi bener-bener baik banget. Pak Yudi emang paling top di kantor ini. Makasih ya. Kamu emang pintar banget loh ngebuat saya tinggi. Kamu emang cewek yang hebat banget. Bukan saya yang hebat kok Pak Yudi, tapi emang Pak Yudinya aja yang terlalu sempurna. Jadi nggak ada celah untuk ngejelekin Pak Yudi. Ya udah Pak Yudi, kalau kayak gitu saya permisi dulu ya Pak Yudi. Iya, silakan. Emang cantik banget ya dia. Auranya emang cocok banget buat dijadiin istri. Sadar Yudi, kamu udah 2 kali lo cerai. Dan Feli juga mana mungkin mau punya ibu kayak dia. Dia kan cuma pegawai rendahan dan kampung. Menggelikan banget harus muji-muji orang kayak gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting kamu dapat duit yang banyak. Mana
harus nemenin dia makan lagi nanti. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu dapet duit. Anggap aja kamu lagi kerja. Semangat, semangat, semangat. Nggak sabar banget bakal makan bareng sama dia. Feli, ngapain dia nelfon? Halo nak? Halo Pak, Papa punya kan nomor papanya Putri? Papanya Putri? Punya lah. Semua data tentang keluarga itu Papa punya sekarang. Emangnya kenapa nak? Sekarang Papa kirimin nomornya itu ke aku. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan ke papanya Putri. Emangnya apa itu? Kamu jangan aneh-aneh ya. Tenang aja Pak, ini demi kepentinganku kok. Supaya aku bisa berkuasa di SMA negeri swasta ini. Yaudah, Papa bakal kirim sekarang. Tunggu ya. Gimana Vel? Papaku punya kok nomor papanya Putri. Kira-kira gimana ya reaksi papanya Putri waktu tahu Putri pacaran? Pasti bakal kaget banget sih. Dan pasti Putri bakal hancur banget sekarang, Vel. Selamat ya, Vel. Kamu bakal jadi yang berkuasa di sekolah ini. Dan ingat, Vel, kamu harus terus deketin King. Itu udah pasti lah. Gak sabar banget deh melihat Putri diseret keluar dari sekolah ini. Kapan kamu bakal kasih tau Papa yang Putri? Aku bakal kasih tahu saat mereka lagi berduaan, biar makin dramatis ngeliatnya. Lihat ya Put, kamu bakal hancur sebentar lagi. Kamu bakal diseret keluar dari sekolah ini. Putri. Cerita dong Put, gimana hari pertama kamu jadian sama King Put? Iya Put, kalian udah ngapain aja Put? Kok nanya kayak gitu sih, nggak ada ngapa-ngapain baru juga hari pertama. Emangnya kalian nggak ada ngapa-ngapain gitu? Pegangan tangan atau dicium gitu? Sehari ngomong yang bener ya Sar, nggak ada. Orang baru hari pertama jadian kok, lagian juga nggak ada yang kayak gitu. Berarti kalau udah beberapa hari jadian boleh dong Put. Ya nggak gitu juga, udah kali ini banyak nanya banget deh, aku lagi fokus belajar nih. Belajar apa nih? Belajar mencintai King maksudnya? Belajar biar nggak malu pas pacaran? Mulai lagi deh ngejek-ngejek aku. Dibilangin jangan keras-keras dong ngomongnya, nanti kalau yang lain denger gimana? Emang kenapa Put? Nggak apa-apa kali Put. Kayaknya satu sekolah berhak tahu nggak sih kalau kamu pacaran sama King Put? Bener, biar nggak ada yang deketin King lagi Put. Kamu tahu sendiri kan, King itu banyak banget penggemarnya. Nanti diembat loh cowokmu itu Put. Masalahnya itu nggak segampang itu teman-teman. Kenapa lagi Put? Kalian tahu sendiri kan, papaku itu nggak ngasih aku pacaran. Iya tahu, Tinggal bilang aja kan sama papamu pasti ngizinin kok. Iya apalagi cowoknya itu King, cowok yang paling ganteng di sekolah ini. Aku udah sempet nanya sama papaku. Aku tanya, kalau aku ketahuan pacaran, papa bakal ngapain? Terus papamu bilang apa Put? Aku kira papaku bakal ngasih hukuman yang ringan atau biasa aja. Tapi ternyata hukumannya berat banget. Apaan itu hukumannya Put? Disuruh ngabisin uang triliunan ya Put? Bukan. Aku bakal dikirim ke Amerika Serikat. Dan aku gak bakal dikasih lagi ketemu sama kalian. Apa? Kok serem banget Put? Iya masa sampai segitunya sih? Aku juga awalnya gak ngira bakal separah itu. Tapi waktu denger dari papaku, aku jadi takut banget. Aku takut banget kepisah sama kalian. Dan aku juga takut banget kepisah sama King. Oh Putri, sabar ya Put. Berat banget deh rasanya jadi kamu Put. Makasih ya teman-teman. Tapi tenang aja Put, selagi kamu pacarannya cuma di sekolah aja ya. Kayaknya papamu gak bakal tahu deh kalau kamu pacaran sama King Put. Iya tapi bodyguardmu gimana Put? Nanti kalau bodyguardmu ngasih tau papamu gimana? Tenang aja, aku juga udah suruh bodyguardku untuk tutup mulut kok. Mereka juga bakal kena hukuman kalau aku ketahuan pacaran. Berat banget ya masalahnya Put.
Iya, sabar ya Bestai. Iya teman-teman. Akhirnya istirahat juga. Kantin yuk, lapar banget nih. Iya. Iya, cepet banget ya Jessica pergi. Ayo Put, kita kantin. Pesan makanan apa ya? Aku juga bingung. Put, kamu pesan makanan apa, Put? Kalian duluan aja ya, aku nantian aja pesan makanan. Pasti mau makan bareng sama King. Oke deh, beli sebelah enak kali ya? Bosen, Sar. Enakan soto nggak sih? Atau rawon ya? Nungguin aku ya? Enggak kok. Iya, King. Putri nungguin kamu tuh dari tadi. Apaan sih, Sar? Mau makan apa? Aku yang pesenin. Aku ngikut aja deh, King. Oke, tunggu ya. Kamu jadi pesan apa, Put? Aku King yang mesenin. Ih, si bucin ini tiba-tiba ada pesan makanan aja ya. Ayo, Jos, kita pesan makan juga yuk. Yuk. Kayaknya ini saat yang pas untuk aku nelpon papanya Putri. Bener banget, Vel. Pasti papanya Putri bakal kaget banget ngelihatnya. Cepat kasih tau papanya Putri sekarang. Oke. Mana sih? Lama banget ke toiletnya. Siapa yang nelfon? Nomor yang gak dikenal. Siapa ya? Angkat aja deh. Halo? Halo Om. Iya? Ini siapa ya? Kamu gak perlu tahu aku itu siapa. Intinya, aku satu sekolah sama anaknya Om. Si Putri Annabelle itu. Satu sekolah? Jadi, apa maksud kamu nelpon saya ya? Ada sesuatu yang terjadi sama anak saya? Iya, Om. Jadi, sekarang aku bakal ngasih tahu sesuatu tentang anaknya Om. Tapi Om jangan kaget ya dengernya. Kenapa itu? Ada apa dengan anak saya? Jadi Om tahu nggak? Kalau anaknya Om, si Putri, itu udah pacaran sama King Wijaya, si pemilik sekolah ini. Apa kamu bilang? Putri pacaran dengan King? Iya Om. Dari suaranya Om, kayak Putri belum cerita ya Om. Kamu jangan bohongin saya ya. Saya nggak bakal diem aja kalau kamu bohongin saya. Saya bakal suruh bodyguard saya untuk ngelacak nomor ini. Saya nggak bohong kok Om. Kalau Om mau ngeliat dengan mata kepala Om sendiri, silahkan datang ke SMA negeri swasta. Dan Om lihat sendiri, mereka lagi makan berduaan di kantin sekolah. Semoga ini cuma telepon iseng. Kamu nggak mungkin bohongin Papa. Akhirnya lega juga bisa buang air besar. Yuk kita main lagi, Ra. Kok kosong? Raja kemana ya? Apa jangan ke toilet juga ya? Tapi tadi gue nggak lihat ada Raja. Terus Raja kemana dong? Raja? Raja? Raja kemana kamu Raja? 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 Semoga apa yang dibilang tadi di telepon itu nggak benar. Dan aku nggak mungkin kayak gitu.
cemburu nggak, Vel? Lihat mereka makan bareng. Cemburu sih. Cuman aku lagi seneng banget sekarang. Karena Putri sebentar lagi bakal keluar dari SMA negeri swasta. Papanya kelihatan marah banget loh tadi. Coba suruh lawan perkataan orang tua. Jadi kena karmanya kan sekarang. Pokoknya Putri harus pergi dari sekolah ini. Karena dia cuma jadi beban di sini. Kamu pokoknya harus cepet pergi ya, Put. Kalah lo, Bima. Kasian banget sih lo. Makanya Bima, cari cowok itu yang cekatan dong, yang gercep deketin ceweknya. Lihat itu, King, lo jadi ditikung kan sama dia. Tapi emang lo tuh kalah kasta sih sama si King. Lo cuman ketua OSIS, sedangkan King, dia sultan pemilik sekolah ini. Lo kalah sih dalam segala hal, Bim. Lo gak bakal bisa dapetin Putri karena cuma King doang yang cocok sama Putri. Lo itu gak ada apa-apanya, Bim. Lo itu kasta terendah di sini. Modal bawain bunga doang buat Putri, yang mana mau diterima sama dia. Minimal lo bawain itu emas batangan, baru deh lo bakal aduh. Siapa sih yang mukul gue? Sita? Lo yang mukul gue? Ngapain lo mukul gue, ha? Gak tau, main aja gue mukul. Mulut lo soalnya nyebelin banget. Sita? Oh, lo mukul gue karena lo mau belain Bima kan? Iya kan? Terserah lo aja deh, Rio. Ayo Bim, kita pergi. Ayo kita pergi dari sini, Bim. Lo cuma bakal hina doang sama Rio, Bim. Dia itu setan soalnya. Lo jangan deket-deket sama setan, Bim. Ayo Bim. Awas ya lo, Sid! Gue bakal sebarin rahasia lo! Anjir orang itu! Kasihan dari tinggalin teman-temannya. Dia kayak lo tuh nih! Emang ada kelas dajal lo! Lo juga setan kok. Sebentar lagi kayak papanya Putri bakal dateng nih. Pasti Putri bakal kaget banget ngeliat papanya. Sabar ya, Put. Sebentar lagi kamu gak bakal sekolah di sini lagi, dan kamu gak bakal bisa ngeliat teman-temanmu lagi. Put, sebentar. Putri bisa jelasin, Pak. Jess, gimana ini, Jess? Parah, Sar, parah. Putri udah ketahuan sama papanya, Sar. Ya ampun, kasian banget loh melihat Putri yang ketahuan
Tuan pacaran sama King. Ya ampun, pasti dia kaget banget sih. Sabar ya Put, siapa suruh ngelawan perkataan orang tua? Jadi kena marah kan sekarang. Putri, ternyata benar. Kamu sudah berpacaran dengan King. Nggak gitu Pak. Putri, nggak bagaimana nak? Jelas-jelas kamu tadi. Putri, kamu sudah tahu kan? Kalau kamu ketahuan pacaran, kamu bakal bagaimana? Tapi Pak, Putri. Om, ini bukan salahnya Putri Om. Ini salahnya King. King yang maksa Putri tadi Om. Salahin King aja Om. Kamu nggak usah ikut campur. Ini masalah saya dengan anak saya. Putri sudah membuat perjanjian dengan saya dan dia sudah melanggar perjanjian itu. Om, ini semua salah King Om. Hukum King aja Om. Ikut Papa sekarang. Pak. Putri. Jess, gimana ini sekarang Jess? Putri bakal kena hukuman dong sekarang. Nggak tahu Sar, kok bisa pas banget ya papanya Putri tiba-tiba kesini. Kasian banget ya bos kalian dibawa ke Amerika sekarang. Dan kalian gak bakal bisa ngeliat bos kalian lagi. Really? Kok kamu tahu Putri bakal dibawa ke Amerika? Dan kok kamu tahu kita gak bakal bisa ketemu lagi sama Putri? Ya aku tahu lah, karena aku yang dengar sendiri dari mulutnya Putri. Jangan bilang kamu ya, Vel, ngelaporin hubungannya Putri sama King ke papanya Putri. Kamu ya yang ngelaporin, Vel? Vel, kalau kamu emang beneran ngelakuin itu, kamu jahat banget sih, Vel. Tega banget loh kamu, Vel. Kalau iya emang kenapa? Ya, aku yang ngelaporin itu semua ke papanya Putri. Kaget banget loh muka kalian. Kenapa? Kalian nggak ngira ya aku bisa ngelaporin hal ini ke papanya Putri? Kasian banget deh Putri. Dia nggak bakal bisa lagi ngeliat teman-temannya ini. Dan dia bakal dibawa ke Amerika. Vel, jahat banget kamu, Vel. Jahat? Kok jahat sih? Aku cuma ngasih tau fakta aja loh ke papanya Putri. Emangnya kenapa? Salah lah, Vel. Kamu tahu sendiri kan Putri itu nggak dimulain pacaran. Kenapa kamu malah kasih tahu, Vel? Dan karena kamu juga, Vel, Putri jadi dibawa ke Amerika sekarang. Kamu nggak kasihan sama perasaannya Putri, nggak? Kasihan? Ngapain kasihan sama Putri Sultan Abal-Abal itu? Itu udah resikonya dia sendiri lah. Siapa suruh pacaran padahal udah gak dikasih sama papanya. Udah, kok bisa ya ada orang kayak kamu di dunia ini? Sumpah, Vel, kali ini aku benar-benar benci banget sama kamu, Vel. Jahat banget kamu jadi orang. Tega kamu, Vel, tega. Kalian benci sama aku karena kalian udah gak punya ATM berjalan lagi kan? Kasian banget sih hidup kalian. Dasar tukang penjilat. Stres sama orang ini. Emang gak bakal bisa diajak ngomong orang kayak gini. Otaknya dia tuh udah dipenuhin sama kejahatan. Ayo Sar, kita cari Putri aja sekarang, Sar. Ayo Jess, gila kamu, Vel. Dai Sultan Abal-Abal. Kalau bisa, kalian juga pergi ya kayak bos kalian itu, supaya aku nggak lihat kalian di sekolah ini lagi. Bagus, Vel. Tugasmu udah selesai. Putri sekarang gak bakal ada lagi di sekolah ini. Akhirnya aku jadi penguasa di sekolah ini. Kesempatanmu buat dekat sama Kim jadi lebih besar, Vel. Karena Putri udah gak ada di sekolah ini lagi. Ada Kim, cepat atau lambat kamu bakal jadi pacarku. Pak! Putri, stop! Saya cari Putri, bodyguard. Tuan tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk. Tapi, mohon maaf, tidak bisa. King, di mana Putri, King? Putri nggak bakal dibawa ke Amerika kan sekarang? Kita nggak dibolehin masuk. Terus? Kita ke rumah Putri aja sekarang.
Mereka pasti ke rumah Putri dulu. Ayo ikut aku sekarang. Ampun Putri. Duduk! Bodyguard! Apa kalian tahu? Anak saya sudah berpacaran di sekolahnya. Tuan. Jawab yang jelas. Bodyguard ketua, kamu sebagai pemimpin tim di sini, jawab pertanyaan saya. Kamu sudah tahu atau belum? Maaf Tuan. Kami sudah tahu Tuan. Kalian ini bagaimana sih? Saya tuh merekrut kalian untuk mengawasi anak saya. Tapi kenapa kalian bisa lalai seperti ini? Putri nyuruh mereka buat diam, Pak. Jangan salahin mereka, Pak. Mereka itu harusnya nurut sama Papa, bukan sama kamu. Saya benar-benar kecewa dengan kalian berdua. Kalian sudah lalai dalam mengawasi anak saya. Sekarang, saya bakal hukum kalian berdua. Kami bakal disuruh ngabisin 5 triliun, Tuan. Kami bakal dikirim ke Amerika, Tuan. Bukan. Kalian akan saya pecat dari pekerjaan ini. Saya benar-benar kecewa dengan kinerja kalian. Kalian sudah lalai. Kalian padahal sudah tahu kan, kalau saya tidak mau anak saya berpacaran. Tapi kalian malah membiarkan hal itu. Tapi itu terlalu berlebihan gak sih, Pak? Kasihin mereka, Pak. Enggak, ini sudah resiko pekerjaan mereka. Sekarang, antarkan saya ke rumah. Setelah itu bereskan barang kalian. Siap, Tuan. Setelah lebih dari 10 tahun aku kerja di sini. Putri, Papa juga kecewa sama kamu. Sebisanya kamu membohongi Papa selama ini. Ampun Putri, Pak. Cepat berangkat! Hari ini aku harus ke Cina sama Korea, terus lanjut ke Italia sama Belgia, dan terakhir tinggal jalan-jalan di Kanada. Oke, semuanya harus disiapin dulu. Mbak! Iya, Nyonya? Tolong siapin barang-barang saya untuk luar negeri ya, Mbak. Kayaknya saya bakal pergi lama deh hari ini, Mbak. Sudah kok, Nyonya. Sudah saya siapkan tadi. Ya ampun, sigap sekali ya kamu, Mbak. Saya suka banget loh sama kegercapanmu ini, Mbak. Makasih ya, Nyonya. Saya kasih gaji tambahan mau nggak, Mbak? Enggak, Nyonya. Nak, Non Putri. Ya ampun, Pak, ini kenapa, Pak? Papa kok kelihatan marah banget? Dan ini kenapa Putri juga nangis, Pak? Mbak, siapkan barang-barangnya Putri sekarang juga. Saya akan mengirimkan Putri ke Amerika Serikat. Cepat, Mbak. Siap, Tuan. Sebentar, Mbak. Pak, ada apa ini, Pak? Jelasin dulu ke Mama. Kenapa Putri tiba-tiba mau dikirim ke Amerika, Pak? Putri ternyata sudah berpacaran dengan King. Putri, sejak kapan, Nak? Kemarin, Ma. Kenapa kamu gak cerita sama Mama, Nak? Mama kan bisa bantu kamu loh. Putri belum berani cerita, Ma. Putri mau cerita kalau waktunya udah pas. Ya ampun, Nak. Kalau kamu cerita sama Mama, Mama pasti bisa ngomongin ini sama Papa. Maafin Putri, Ma. Harus banget Putri dikirim ke Amerika, Pak. Itu terlalu berlebihan banget, Pak. Harus, Ma. Ini demi pendidikannya Putri. Demi masa depannya Putri. Putri harus dikirim
dikirim ke Amerika Serikat. Dan dia harus sekolah di sekolah khusus perempuan. Apa? Jangan kayak gitu dong sama anak sendiri, Pak. Kasihan loh Putri. Gak apa-apa, Ma. Ini demi masa depan anak kita. Supaya anak kita tuh gak dimanfaatin sama cowok-cowok. Tapi King itu gak kayak gitu, Pak. King itu baik loh. Dan kita juga kenal kan sama orang tuanya, Pak. Ya kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana, Ma. Putri itu baru boleh pacaran saat dia sudah kuliah atau kerja. Supaya dia bisa bertemu dengan cowok yang dewasa, bukan labil seperti anak SMA. Ya ampun, Pak. King itu loh udah dewasa banget, Pak. Dari SD lagi. Perlu pembuktian apa lagi, Pak? Iya, Pak. King itu baik banget sama aku, Pak. Dan King itu sering banget bantuin aku. Dia itu gak mungkin aneh-aneh sama aku, Pak. Gak boleh. Pokoknya tetap nggak boleh. Kenapa itu bodyguard pada bawa koper? Kenapa lagi nih, Pak? Tuan, saya izin pamit ya Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang pernah Tuhan berikan selama ini. Walaupun saya dipecat, tapi saya akan terus menghormati Tuhan. Dipecat? Mas Bodyguard, jangan tinggalin saya, Mas Bodyguard. Tolong jangan tinggalin saya, Mas Bodyguard. Mohon maaf, Mbak. Tapi saya sudah diberhentikan mulai dari hari ini. Maaf ya, Mbak. Mas Bodyguard. Pak, kenapa Bodyguard juga sampai dipecat, Pak? Mereka sudah lalai dalam mengerjakan tugasnya. Jadi mereka tidak pantas bekerja di sini lagi. Pak, ini bukan Papa, Pak. Papa nggak biasanya kayak gini. Ini Papa lagi emosi aja, Pak. Mending Papa tenangin diri dulu ya, Pak. Baru kita ngomongin ini lagi setelah Papa lebih tenang ya, Pak. Enggak. Keputusan Papa sudah bulat. Tidak ada yang harus dibicarakan lagi. Putri. King, teman-teman. Om, tolong jangan kirim Putri ke Amerika, Om. King sama Putri baru ketemu setelah 3 tahun, Om. Tolong jangan pisahin kami lagi, Om. Om, saya tahu saya ini nggak selevel sama Om. Tapi tolong jangan kirim Putri ke Amerika, Om. Jangan pisahin kami. Saya benar-benar mencintai Putri, Om. Putri itu masih muda. Saya nggak mau dia merasakan sakit apapun itu. Termasuk patah hati. Dia itu anak saya satu-satunya. Jadi saya nggak akan biarin dia terluka. Om, saya nggak pernah berniat menyakiti Putri, Om. Saya itu sayang sekali sama dia, Om. Dari awal saya ketemu sama dia, saya itu udah langsung jatuh cinta sama dia, Om. Saya nggak pernah main-main sama dia, Om. Saya benar-benar mencintai dia, Om. Sayang, cinta. Kamu itu masih SMA, King. Saya tidak akan terpengaruh dengan kata-kata seperti itu. Putri akan tetap saya kirimkan ke Amerika. Saya tahu saya itu masih muda, Om. Tapi saya tahu rasa ingin melindungi seseorang. Rasa ingin membuat dia bahagia, Om. Om boleh ambil semua yang saya punya, Om. Tapi tolong jangan ambil Putri dari hidup saya, Om. Saya nggak bisa pisah dari dia. Putri itu sangat berharga bagi saya. Dia itu anak saya satu-satunya. Dan saya juga sudah pernah meninggalkan dia dalam waktu yang sangat lama. Makanya saya nggak mau ada cowok yang ninggalin dia lagi. Saya nggak mau dia sakit hati. Dia itu adalah segalanya bagi saya. Justru karena saya tahu dia segalanya bagi Om, saya akan terus melindungi Putri. Saya akan jadi yang pertama berdiri di saat Putri jatuh, Om. Dan akan jadi yang terakhir pergi di saat semua orang ninggalin Putri. Om, jangan pisahin kami lagi, Om. Saya benar-benar mencintai dia, Om. Om boleh uji saya apapun, Om.
Tapi tolong jangan pisahin saya dari dia, Om. Saya nggak bisa hidup tanpa Putri, Om. Jadi, tolong jangan kirim dia ke Amerika ya, Om. Baiklah. Putri tidak jadi Om kirimkan ke Amerika Serikat. Kalian berdua, saya izinkan untuk berpacaran. Apa? Akhirnya Jess, Putri nggak jadi pergi. Iya, Sar. Pertama kali saya mendengar cowok yang setulus itu berbicara kepada anak saya. Saya bisa merasakan kemurnian cinta kamu ke anak saya. Tapi ingat, sekali saja kamu membuat anak saya menangis ataupun tersakiti, saya nggak bakal diam saja. Saya nggak bakal izinkan lagi kalian berdua berpacaran. Mengerti? Mengerti, Om. Saya janji, saya nggak bakal pernah membuat Putri menangis. Dan saya bakal terus melindungi dia dengan sepenuh hati saya. Bagus. Jadi, Putri boleh kan, Pak, pacaran sama King? Boleh, Nak. Tuan, ini kami jadi dipecat atau enggak, Tuan? Iya, Tuan. Non Putri dan Tuan King kan sudah diperbolehkan untuk berpacaran. Jadi kami berdua aman kan, Tuan? Enggak. Kalian bakal tetap kena hukuman. Tapi hukumannya yang lain. Apa itu, Tuan? Menghabiskan uang 5 triliun di Amerika Serikat. Ya ampun Tuan, itu lebih susah lagi hukumannya. Lebih baik saya dipecat Tuan daripada saya kena hukuman itu. Tolong Tuan. Makasih ya, King. Raja, Raja, aduh, ini kemana ya si Raja? Kok tiba-tiba hilang? Telepon polisi kali ya? Raja, di mana kamu Raja? 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!